kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang, yakni Alvindi, Humaira, Lena Mardiana, Nisa Parawansa, Isa Prisma Nurharyo, dan Yunita. Topik yang akan kelompok kami bahas yaitu kajian penggunaan bahasa slang pada media sosial. Pada mula keberadaannya, jejaring sosial merupakan wadah untuk menyampaikan informasi dan ajang promosi. Tetapi seiring perkembangan zaman, fungsinya jadi berbeda, yakni berbagai ajang eksistensi. Banyak sekali kalangan remaja yang membuat bahasa gaul. Mereka sangat bangga bila mana kata-kata atau bahasa gaul yang mereka ciptakan digunakan dan mendapat simpati oleh teman mayanya. Kemunculan bahasa slang sebetulnya sudah ada sejak tahun 1970-an. Sifatnya khusus dan rahasia, untuk merahasiakan isi obrolan dalam kelompok tertentu atau dalam kelompok-kelompok khusus. Biasanya bahasa slang ini digunakan oleh para waria dan preman. Namun seiring perkembangan zaman, penggunaan bahasa slang justru dipakai di luar kelompok, yang kemudian bahasa slang tersebut digunakan menjadi bahasa sehari-hari. Contohnya sekarang pada remaja atau zaman apa sih? Milenial. Iya, remaja zaman milenial itu banyak menggunakan bahasa slang. Iya, betul. Inilah yang menarik kita, kelompok kami, untuk melakukan menganalisis bahasa slang ini dari segi fonologi, morfologi, dan semantik. Iya, tentunya tujuan penelitian ini untuk menganalisis penggunaan bahasa slang pada media sosial. Contohnya bahasa slang ini banyak digunakan sekali di media sosial seperti Facebook, Line, Instagram, dan sebagainya. Yang selanjutnya, tujuan khususnya yaitu analisis 50 kata dari segi fonologi, morfologi, dan semantik. Berikut ini adalah tabel 50 kata bahasa slang dan sumbernya. Yang pertama, yang nomor 1 adalah kata OTW yang bersumber dari WhatsApp. Selanjutnya ada fuck dari Line. Dan di sini teman-teman bisa lihat dari tabel 1 sampai 28 dan selanjutnya dari 29 sampai 50. Di situ sudah ada kata-kata gaulnya dan dilengkapi dari sumbernya. Ya, betul. Baik, selanjutnya poin-poin pembahasan yang akan kelompok kami bahas diantaranya setelah tadi kami menemukan 50 kata dari berbagai macam platform media sosial yang tadi sudah disebutkan oleh rekan saya. Kami akan menganalisis dari segi morfologi, fonologi, dan semantiknya. Nah, di sini ada juga poin dari segi fonologisnya. Jadi kami meneliti secara fonologisnya, yaitu dari perubahan fonemnya. Nanti ada perincian tabel lagi di slide berikutnya. Pokoknya fonem tersebut tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang seharusnya. Maksudnya tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baku. Lalu berikutnya, dari segi morfologinya, kami menganalisis kesalahan ejaannya. Terutama mungkin dari ada penambahan awalan katanya. Terus ada juga dari proses morfologis pada kata yang diteliti. Semisal ada juga proses reduplikasinya, ada pengulangan katanya, begitu. Lalu dari segi semantiknya, kami menganalisis singkatan dalam bahasa Inggris. Contohnya tadi OTW, berarti kan singkatan dari on the way gitu. Itu salah satu contoh dari singkatan bahasa Inggris. Dan selain itu, ciri khas dari semantik pastinya kita menganalisa dari maknanya. Misalkan dari bahasa slangnya OTW itu artinya maknanya gitu apa gitu. Itu juga yang akan kami teliti. Nah, ini tabel analisis berdasarkan fonologis, berarti perubahan fonem di sini. Contoh nomor 1, acu, berarti kan kalau dalam bahasa bakunya aku, itu terjadi perubahan fonem C yang asalnya itu fonem K, seperti itu.
Jadi ada perubahan fonem di situ. Berbeda dari bahasa gaulnya gitu, yang bahasa bakunya. Terus yang kedua laknat, dingin, apose, santuy juga itu sama, terjadi beberapa perubahan fonem di situ. Ada perubahan fonem dan ada penambahan fonem. Seperti itu ya. Silakan dilihat saja di PPT-nya. Lalu berikutnya ada tabel analisis berdasarkan proses morfologis ya. Kalau yang morfologis berarti dari ejaannya tadi. Ejaan dan proses morfologisnya. Contoh di sini kata berpisah-pisah di poin nomor 2. Asal kata dari berpisah-pisah itu asalnya bentuk dasarnya pisah. Terus ditambah awalan ber. Jadi berpisah. Terus ada proses morfologi di situ, reduplikasi, berarti ada pengulangan kata dasar. Berarti jadi berpisah-pisah seperti itu. Om-om juga omong-omong, bertemu itu juga sama, masih masuk ke dalam analisis proses morfologis seperti itu. Berikutnya tabel analisis berdasarkan semantik. Nah, kalau semantik berarti ada singkatan bahasa Inggris dan ada maknanya, makna dari bahasa gaulnya ini. Nah, yang pertama ada OTW. OTW itu singkatan dari on the way. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal, itu secara maknanya sendiri artinya berjalan. Berarti kalau misalkan dalam percakapan sehari-hari, Nis, yuk OTW, berarti ngajak jalan gitu, jalan. Seperti itu. Terus ada kuy, berarti yuk gitu. Itu bahasa slang sendiri. Kalau misalkan bahasa gaul itu secara linguistiknya bahasa slang masih sama aja seperti itu. Lalu terima kasih ya atas perhatiannya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Dari nama penyebutan gelar mungkin kalau misalkan ada kekeliruan kami mohon maaf. Lalu dari apa yang kami sampaikan, isi yang kami sampaikan juga kalau misalkan ada kekeliruan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Muamalia. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis kesalahan berbahasa pada penulisan iklan di Kota Bogor. Pengertian bahasa. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa merupakan simbol lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Adapun menurut Wibowo 2001, bahasa ialah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi yang dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbitrer dan konvensional yang dipakai sebagai alat komunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Di sini ada metode penelitian. Subjek penelitian yaitu iklan di daerah Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kuantitatif menurut Strauss dalam Golapani 2003 yaitu suatu jenis penelitian tentang segala hal yang hasil penelitiannya tidak melalui prosedur statistik atau hitungan. Jadi, penelitian deskriptif kuantitatif yaitu dengan mengumpulkan kata-kata, gambar, tapi bukan angka. Hasil dan pembahasan. Dari gambar 1, ini merupakan iklan di salah satu rumah sakit yang ada di wilayah Lewiliang, Bogor. Pada iklan tersebut terdapat kesalahan penulisan kata praktek yang seharusnya penulisan yang benar yaitu praktik, karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata praktek itu tidak baku. Kata praktik jika dimasukkan ke dalam kata kerja menjadi praktikum.
Dan selanjutnya, kata penulisan jalan disingkat menggunakan huruf kapital, sedangkan yang benar ditulis dengan keterangan lengkap seperti jalan. Adapun jika ingin disingkat dengan keterangan J kapital dan L tidak. Yang selanjutnya yaitu gambar 2. Pada gambar ini terdapat di salah satu tempat perbelanjaan, tempatnya di daerah Pamijahan, Kota Bogor. Dalam pemberitahuan ini terdapat penulisan yang salah dalam kata diawasi. Penulisan yang benar tidak perlu menggunakan spasi antara kata depan di dan kata selanjutnya awasi, karena diawasi merupakan kata pasif dan bukan menyatakan kata tempat. Dan kesalahan yang kedua yang ditemukan pada pemberitahuan tersebut ialah pada penulisan CCTV. Pada kata CCTV tersebut mengandung bahasa asing yang seharusnya ditulis CCTV. Adapun kesesuaian hasil penelitian dengan materi ajar bahasa Indonesia. Hasil penelitian tentang analisis kesalahan bahasa dan penulisan iklan, pelang, dan banner di Kabupaten Bogor ditemukan kesalahan pada tataran penggunaan tanda baca, kata, dan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Kesalahan tersebut ditemukan di beberapa tempat yang ada di wilayah Bogor bagian barat. Kesalahan dalam pemakaian bahasa pada iklan, pelang, dan banner mudah ditemukan bagi orang yang paham betul terkait pemakaian bahasa dengan benar. Akan tetapi, bagi orang yang kurang paham atau bahkan tidak paham dengan pemakaian bahasa, hal ini dirasa sulit dan bahkan tidak tahu jika apa yang ditulisnya itu salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Megayani. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis kesalahan berbahasa pada penulisan iklan luar ruang di Kecamatan Lewiliang. Bahasa adalah sistem lambang atau bunyi yang berkembang berdasarkan suatu aturan yang disepakati oleh pemakainya. Saat ini tampak fenomena seperti papan iklan, spanduk, baliho, dan papan instansi pemerintah yang mengabaikan penggunaan bahasa, baik dari segi penggunaan bahasa, penulisan yang tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia. Jika terdapat satu kesalahan pada iklan, akan menjadi kebiasaan dan dianggap biasa oleh masyarakat yang melihat serta membacanya. Untuk metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni dengan mengumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data penelitian ini adalah iklan luar ruang yang berada di Kecamatan Lewiliang. Metode yang dilakukan adalah menyimak penggunaan bahasa yang diikuti dengan teknik catat dan foto. Untuk hasil dan pembahasan, terlihat bahwa gambar 1, penulisan yang salah yaitu dijual, penulisan yang benar dijual. Karena penulisan di sebagai kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Di yang dipisah adalah di yang menunjukkan tempat atau lokasi. Contohnya seperti di mana, di sana, di rumah. Sedangkan penulisan di sebagai awalan harus ditulis rangkai dengan kata yang mengikutinya. Di yang dirangkai adalah di yang menegaskan kata kerja.
Contohnya seperti dilihat, dimakan, dibaca. Karena kata jual merupakan kata kerja dan bukan kata yang menunjukkan kata tempat, maka penulisan yang benar adalah kata di ditulis serangkai dengan kata jual, menjadi dijual. Untuk gambar 2, penulisan yang salah toko mebel Mawaddah Warohmah. Penulisan yang benar toko mebel Mawaddah Warohmah. Kata mebel, mawaddah, dan warohmah tidak ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, edisi kelima luring Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di Kamus KBBI, penulisan mebel yang benar adalah mebel, tanpa huruf U, yang memiliki arti perabot yang diperlukan. Kemudian kata mawaddah, penulisan yang benar di KBBI adalah mawaddah, tanpa double huruf D, yang berarti kasih sayang. Sedangkan kata rahmah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi rahmat dengan huruf T, yang berarti karunia Allah dan berkah Allah. Maka penulisan yang benar adalah toko mebel Mawaddah Warohmah. Untuk gambar 3, penulisan yang salah terima kos putri. Penulisan yang benar menerima indikos putri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima luring Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tidak ditemukan kata kos, tetapi yang ada yaitu indikos, yang memiliki arti tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan dengan membayar setiap bulan, memondok. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat lebih mengenal kata kos, padahal kata baku dan kata yang terdapat di KBBI adalah indekos. Untuk kesimpulan, hasil yang diperoleh di lapangan tentang kesalahan berbahasa pada penulisan iklan luar ruang yang berada di Kecamatan Luwiliang, banyak sekali kesalahan dalam penggunaan berbahasa, meliputi tanda baca, pemilihan kata, penulisan singkatan, dan penggunaan kata baku dan tidak baku. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan masyarakat, khususnya yang berada di lingkungan Kecamatan Luwiliang, tentang penggunaan dan aturan penggunaan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan KBBI dan EBI. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berdiskusi walau dengan media daring. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita sebagai umatnya semoga diberikan syafaat oleh beliau di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 1 dengan dosen pembimbing Bapak Sukardi Muhammad MPD dari Prodi PBSI. Kami dengan judul analisis kesalahan berbicara pada pidato pertama Presiden Joko Widodo. Perkenalkan, nama saya Rizky Agus Sugiarto, rekan saya Sela Nurul Septiani. Nama kelompok kami yaitu yang pertama Irmawati, yang kedua Rian Andika, yang ketiga saya sendiri Rizky Agus Sugiarto, yang keempat rekan saya yang sebelah saya Sela Nurul Septiani, yang kelima Yulianti, dan yang keenam Yoga Sandi. Nah, lanjut kepada pendahuluan, yaitu yang pertama itu bahasa merupakan bentuk alat komunikasi untuk memahami dan memaknai tuturan penutur dan mitra tutur. Bahasa juga menjadi ciri identitas suatu bangsa. Maksud daripada ini adalah yang dari suatu bahasa itu bisa mencirikan suatu identitas. Nah, sama seperti misalkan orang Inggris yang menggunakan bahasa Inggris itu menjadi identitas mereka. Orang Jerman yang menggunakan bahasa Jerman itu menjadi identitas mereka sebagai suatu bangsa yang merdeka. Begitupun kita bangsa Indonesia memiliki bahasa sendiri yaitu bahasa Indonesia. Itu menjadi ciri
ciri dari bangsa kita. Yang kedua, gaya bahasa adalah cara untuk mengungkapkan segala apa yang ada dalam pikiran melalui bahasa yang khas. Nah, bahasa yang khas ini hampir sama dengan yang pertama itu, menjadi ciri. Nah, suatu bangsa yang memiliki suatu bahasa itu pasti memiliki ciri khasnya sendiri, yaitu dialek. Nah, maka daripada itu, ketika seseorang misalkan orang luar negeri berbicara bahasa Indonesia, pasti orang Indonesia akan tahu bahwa itu bukan orang Indonesia, karena dari dialeknya itu berbeda dengan orang Indonesia, karena si bule ini memiliki isolek yang dipengaruhi oleh bahasa negaranya. Kemudian yang ketiga itu analisis kesalahan berbahasa sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah bahasa yang diucapkan, ditulis, dan disusun sudah sesuai dengan kaidah dan tata bahasa yang berlaku atau belum. Nah, maksudnya adalah ketika kita menganalisis bahasa, khususnya ketika kita menganalisis bahasa yang dari pidato Presiden pertama kita, Presiden Joko Widodo ketika 2014 periode pertama itu. Nah, ketika yang diucapkan, yang ditulis, atau yang disusun, apakah sudah benar dengan kaidah atau belum? Nah, maka selanjutnya dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesalahan berbahasa pada pidato pertama pelantikan Presiden Jokowi dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif. Nah, maksud daripada metode ini adalah hasil dari penelitian atau analisis kita itu diuraikan melalui deskripsi, melalui kata-kata yang dideskripsikan, bukan melalui persentase atau angka-angka yang muncul. Kemudian yang kelima, pada penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat. Hasil penelitian ini akan menambah ilmu pengetahuan peneliti dan pembaca, serta menambah kekayaan penelitian mengenai analisis kesalahan berbicara pada pidato pertama Presiden Joko Widodo. Nah, penelitian ini bertujuan dan kami harapkan kami dan para pembaca dapat menambah wawasan mengenai kebahasaan. Lalu landasan teori. Menurut KBBI, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh sekelompok masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Nah, di sini ada sistem lambang bunyi yang arbitrer yang bermakna mana suka. Nah, ketika bahasa Indonesia, misalkan ada kata-kata yang memang belum disahkan oleh KBBI, itu sah-sah saja kita mengajukan suatu nama selama kata itu disepakati oleh masyarakat pada umumnya. Lalu yang kedua, menurut Ferdinand de Saussure, bahasa adalah ciri pembeda yang paling menonjol, karena dengan bahasa setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok yang lainnya. Ini sama dengan tadi di pendahuluan yang poin keberapa tadi. Nah, jadi bahasa adalah ciri pembeda. Nah, bahasa itu bisa membedakan kita ini dari kelompok sosial yang mana. Seperti misalkan saya, mungkin kita ya, kelompok sosial Indonesia, ya, itu secara garis besar. Tapi secara spesifik, misalkan saya ini dari kelompok Sunda, karena saya memiliki dialek yang berbeda dengan orang Sumatera. Nah, seperti itu. Lalu ada juga landasan teori yang menurut Plato bisa dibaca sendiri oleh kawan-kawan. Menurut Plato, pada dasarnya adalah pernyataan pikiran seseorang dengan perantaran onomata, nama benda atau sesuatu, dan remata atau ucapan yang merupakan cermin dari ide seseorang dalam arus udara lewat mulut. Nah, kemudian ada juga landasan teori yang keempat dan kelima, yaitu menurut Tarigan. Lalu metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan, bahwa
pendekatan deskripsi kualitatif ini menggunakan ujaran atau menggunakan deskripsi menggunakan kata-kata, bukan menggunakan persentase angka-angka. Lalu kita menuju pembahasan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam pembahasan. Nah, pada artikel yang kami buat, ada beberapa kesalahan berbicara yang kami temukan pada saat Presiden Joko Widodo berpidato begitu. Nah, yakni yang pertama yaitu kesalahan pengucapan kata Bismillahirrahmanirrahim. Namun Bapak Presiden Joko Widodo itu mengucapkan dengan kata Bismillahirrahmanirrahim gitu, nggak ada kata niranya gitu kan. Nah, yang selanjutnya yaitu kesalahan mengucapkan nama tamu undangan gitu, yang seharusnya dilafalkan dengan nama Nia Abdurrahman Wahid, namun Bapak Joko Widodo melafalkannya Nia Abdul Rahman Wahid. Nah, ada huruf H di depan huruf A gitu kan. Yang selanjutnya yaitu kesalahan penggunaan kata rekan, namun Bapak Joko Widodo melafalkannya dengan kata rekan, yang seharusnya itu rekan gitu. Yang selanjutnya yaitu kesalahan pengucapan kata utusan, namun Bapak Jokowi melafalkannya dengan kata utuhan gitu, nggak ada huruf S gitu dalam kata utusan tersebut gitu. Yang selanjutnya yaitu kesalahan pengucapan kata seluruh, namun Bapak Joko Widodo melafalkannya dengan kata seluruh gitu, nggak ada huruf R-nya gitu dalam kata seluruh gitu. Yang selanjutnya yaitu kesalahan pengucapan kata kepada, namun Bapak Joko Widodo melafalkannya dengan kata keberapa gitu kan, jauh sekali gitu dengan kata yang aslinya yaitu kepada gitu. Yang selanjutnya yaitu kesalahan pengucapan kata penyelenggaraan, namun Bapak Joko Widodo melafalkan dengan kata penyelenggaraan, nggak ada huruf L dan E dalam lafalan Bapak Joko Widodo tersebut. Yang selanjutnya yaitu kesalahan pengucapan kata dipercaya, namun Bapak Joko Widodo melafalkannya dengan kata dipercaya, nggak ada huruf R-nya gitu dalam kata dipercaya begitu. Nah, yang selanjutnya yaitu masuk ke dalam kesimpulan gitu. Nah, kesimpulan di sini yaitu kami menyimpulkan bahwa pidato Presiden Jokowi periode pertama ketika 2014, Bapak Jokowi masih ada kesalahan berbahasa yang dengan kata-kata tertentu yang tadi mungkin kita lihat Bapak Jokowi sering sekali kata R itu hilang dari kata tersebut. Nah, seperti seluruh menjadi seluruh kan, nah itu kata R-nya kan hilang. Dan kami menyimpulkan bahwa Bapak Presiden Jokowi kesalahannya itu dibarengi dengan isoleknya dari Jawa. Nah, karena Bapak Presiden Jokowi itu Jawanya Jawa Medok, nah, mungkin dari situ kesalahan Presiden Bapak Jokowi. Nah, mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, di sini saya perwakilan kelompok 2 yang akan menjelaskan dari hasil analisis diksi pidato Presiden Joko Widodo pada rapat paripurna kabinet tahun 2019 dengan beranggotakan kelompok 8 orang. Yang pertama Irmansa, yang kedua Nana Mulyana, ketiga Genta Anugrah Prihatini, keempat Siti Mahawana, kelima Erna Andriani, keenam Nur Halimah, ketujuh Robiatul Mufidah, yang terakhir Nia. Dengan DPL Bapak Soekardi Muhammad NPD. Baik, mungkin tidak akan lama-lama karena durasi dibatasi ya. Ke intinya saja, pertama kehidupan manusia tidak akan lepas dari kegiatan berkomunikasi baik secara tersirat maupun tersurat atau secara langsung maupun tidak langsung. Kajian teori dari artikel ini yaitu kita akan menganalisis diksi ya. Diksi ada menurut Arifin dan Tesai 1995 -2 145
41, diksi adalah pilihan kata. Maksud kita memilih kata yang tepat untuk mengungkapkan sesuatu. Ketepatan memilih kata dapat memberikan gagasan secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dengan mudah menangkap dan mengerti apa yang disampaikan. Metode analisis diksi dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data menganalisis sebuah peristiwa pada pidato sidang kabinet paripurna Jokowi tegur 4 menteri. Baik, saya tidak akan membahas tentang pengertian pidato, pengertian diksi, dan pengertian yang lainnya karena waktu yang dibatasi. Jadi saya langsung kepada intinya saja. Hasil dari analisis kami dari pidato kabinet Presiden Jokowi 2019 yang menegur 4 menterinya, yaitu yang pertama ada kata BPS, merupakan kepanjangan atau singkatan dari Badan Pusat Statistik, yang merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian yang memiliki tanggung jawab kepada Presiden secara langsung. Itu menurut Wikipedia. Selanjutnya, banyak sekali kata insentif yang diulangi oleh Bapak Presiden dalam KBMPI, yaitu insentif itu adalah penghasilan, uang, barang, dan sebagainya. Selanjutnya ada kata gede, berasal dari kata gede yang diucapkan oleh Bapak Presiden yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti besar. Penggunaan kata gede ini diucapkan oleh Pak Jokowi karena Presiden Jokowi itu sendiri merupakan orang asli Jawa Tengah. Selanjutnya ada kata atau diksi perang dagang, merupakan persaingan dagang antara beberapa negara. Pak Jokowi berharap para pengusaha untuk mengadakan ekspor ke negara Amerika untuk bersaing dengan negara-negara lain karena memiliki peluang yang besar. Selanjutnya ada juga diksi atau kata opportunity, bahasa dari bahasa Inggris yang berarti kesempatan. Penggunaan kata tersebut diucapkan Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kita mendapatkan peluang untuk masuk ke pasar baru jika para menteri memberikan insentif kepada para eksportir kecil, sedang maupun besar. Selanjutnya ada kata ekspor. Ini menurut Wikipedia adalah proses transportasi barang dari negara ke negara lain. Ada juga impor ya. Merupakan kebalikan dari ekspor. Selanjutnya yang kami sedikit dalami yaitu pengulangan kata kita sebanyak 7 kali pada pidato Presiden sidang kabinet paripurna 2019 ini. Ditemukan bahwa kata kita diulangi sebanyak 17 kali. Ini merupakan kata yang berdampak positif terhadap hubungan emosional dan sosial antara semua peserta rapat paripurna tersebut, sehingga terjalin komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan atau antara presiden dan para menterinya. Selanjutnya ini diperkuat oleh peneliti asal Inggris yaitu Linda Thomas, mengungkapkan bahwa penggunaan kata ganti kita telah menjadikan formula dalam pidato politik. Kata kita digunakan ketika satu pihak ingin mengidentifikasi dirinya menjadi satu bagian dengan pihak lain, atau lawan semantiknya dari kita adalah kami. Jadi secara tidak langsung Pak Presiden Jokowi mengidentifikasi dirinya menjadi satu bagian daripada pihak menteri-menterinya. Jadi atau bagian dari menteri tersebut. Ya, karena kenapa? Presidennya adalah pemimpinnya gitu ya, pemimpin rakyat Indonesia gitu ya. Selanjutnya pilihan kata kita itu merupakan strategi yang terencana dan struktur untuk memperkuat pesan presiden terhadap para menterinya. Selanjutnya juga ada 10 kali kata saya diulangi. Menurut KBBI, kata saya memiliki makna bahwa saya itu orang yang sedang berbicara gitu ya. Selanjutnya kata hati-hati diucapkan 3 kali. Ini memiliki makna untuk lebih hati-hati dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai negarawan atau sebagai para menteri yang bertanggung jawab pada presiden, dan presiden bertanggung jawab kepada rakyatnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan karena waktu yang terbatas.
tak ada tulang yang tak retak, tak ada manusia yang tak berbuat salah. Nun wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Megayani. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis kesalahan berbahasa pada penulisan iklan luar ruang di Kecamatan Lewiliang. Bahasa adalah sistem lambang atau bunyi yang berkembang berdasarkan suatu aturan yang disepakati oleh pemakainya. Saat ini tampak fenomena seperti papan iklan, spanduk, baliho, dan papan instansi pemerintah yang mengabaikan penggunaan bahasa, baik dari segi penggunaan bahasa, penulisan yang tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia. Jika terdapat satu kesalahan pada iklan, akan menjadi kebiasaan dan dianggap biasa oleh masyarakat yang melihat serta membacanya. Untuk metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni dengan mengumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data penelitian ini adalah iklan luar ruang yang berada di Kecamatan Lewiliang. Metode yang dilakukan adalah menyimak penggunaan bahasa yang diikuti dengan teknik catat dan foto. Untuk hasil dan pembahasan, terlihat bahwa gambar 1, penulisan yang salah yaitu dijual, penulisan yang benar dijual. Karena penulisan di sebagai kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Di yang dipisah adalah di yang menunjukkan tempat atau lokasi. Contohnya seperti di mana, di sana, di rumah. Sedangkan penulisan di sebagai awalan harus ditulis rangkai dengan kata yang mengikutinya. Di yang dirangkai adalah di yang menegaskan kata kerja. Contohnya seperti dilihat, dimakan, dibaca. Karena kata jual merupakan kata kerja dan bukan kata yang menunjukkan kata tempat, maka penulisan yang benar adalah kata di ditulis rangkai dengan kata jual, menjadi dijual. Untuk gambar 2, penulisan yang salah toko mebel Mawaddah Warohmah. Penulisan yang benar toko mebel Mawaddah Warohmah. Kata mebel, mawadah, dan warohmah tidak ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, edisi kelima luring Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di Kamus KBBI, penulisan mebel yang benar adalah mebel, tanpa huruf U, yang memiliki arti perabot yang diperlukan. Kemudian kata mawadah, penulisan yang benar di KBBI adalah mawadah, tanpa double huruf D, yang berarti kasih sayang. Sedangkan kata rahmah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi rahmat dengan huruf T, yang berarti karunia Allah dan berkah Allah. Maka penulisan yang benar adalah toko mebel mawadah warohmah. Untuk gambar 3, penulisan yang salah terima kos putri. Penulisan yang benar menerima indikos putri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima luring Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tidak ditemukan kata kos, tetapi yang ada yaitu indikos, yang memiliki arti tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan dengan membayar setiap bulan, memondok. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat lebih mengenal kata kos, padahal kata baku dan kata yang terdapat di KBBI adalah indekos. Untuk kesimpulan, hasil yang diperoleh di lapangan tentang kesalahan berbahasa pada penulisan iklan luar ruang yang berada di Kecamatan Lewiliang, banyak sekali kesalahan dalam penggunaan berbahasa, meliputi tanda baca, pemilihan kata, penulisan singkatan, dan penggunaan kata baku dan tidak baku. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan masyarakat, khususnya yang berada di lingkungan Kecamatan Lewiliang, tentang penggunaan dan aturan penggunaan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan KBBI dan EBI. Sekian pembahasan dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bogor akan mempresentasikan tentang analisis kesalahan dalam penulisan bahasa pada media luar ruang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan berbahasa Indonesia pada media luar ruang di wilayah Cilengsi, Bogor. Objek penelitiannya yaitu penulisan pada papan nama pertokoan, banner, dan spanduk yang ada di wilayah tersebut. Adapun kajian literatur yang kami amati berdasarkan analisis kesalahan bahasa Indonesia, ejaan, diksi atau pilihan kata, dan tanda baca. Analisis kesalahan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, ternyata masih banyak kesalahan dalam penulisan, dan terkadang kita hanya menyebutkan tanpa tahu apakah penulisan bahasa tersebut terdaftar di dalam tuturan kebahasaan ataukah tidak. Setelah dianalisis, banyak yang kita jumpai tulisan yang masih salah, menyimpang, hingga melanggar. Ejaan. Ejaan yang kita tahu ialah kesalahan bahasa dari bentuk tulisan. Di dalam pengucapannya mungkin terdengar baik dan benar, tapi lain di bagian ejaannya. Terkadang terdapat kata-kata yang terlihat asing, tanda baca yang peletakannya salah, serta terdapat huruf kapital yang terletak berantakan, atau peletakannya di bagian tengah atau akhir. Diksi atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata adalah bentuk dari keseluruhan yang menyangkup dari bentuk tulisan, pengucapan, dan tataran menurut norma kebahasaan. Pemilihan kata dapat digunakan yang terlihat mirip dalam pengucapan, penulisan, dan kecocokan dalam konteks di mana kata itu berada. Tapi setelah dianalisis, diksi yang digunakan masih banyak yang tak sesuai dengan dunia kebahasaan Indonesia yang baik dan benar. Masih banyak kata yang perlu diperbaiki. Tanda baca. Tanda baca memiliki beberapa macam. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk pengakhiran di dalam tulisan dan pengucapan. Contoh, ibuku berasal dari Jakarta. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memisahkan sebuah kata ataupun kalimat antara indung kata dengan anak kalimat. Contoh, aku, kamu, kita. Yang ketiga, tanda seru. Tanda seru adalah tanda yang digunakan dalam pengungkapan pernyataan atau sebuah perintah. Contoh, hati-hati jalan licin. Yang keempat, tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan untuk kemiripan sebuah kata, pengganti kata atau dan bisa digunakan untuk penulisan dalam surat seperti nomor surat, nomor pada kalimat, nomor pada alamat, tanggal, bulan dan tahun. Bisa juga dibilang kata serapan dari bahasa aslinya. Contoh, santriwan, santriwati. Kamis 26 bulan 10 tahun 2020. Metode penelitian. Penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu mengklarifikasi suatu peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga dilakukan berdasarkan keadaan dan kenyataannya yang dibantu dengan menggunakan media elektronik dan catatan. Berikut beberapa hasil kesalahan dalam penulisan dan disertai analisis yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar di luar ruang yang kami temukan. Kesalahan pada konstruksi tersebut terdapat di tataran nyusu, yang berarti nyusu. Dari kata susu lalu menggunakan imbuhan kata kerja me, jadi menyusu. Tetapi dalam spanduk tersebut tertulis nyusu. Nah, pada kesalahan tersebut sangat berdampak sekali pada masyarakat. Perlahan yang diingat kata menyusu menjadi nyusu. Sebenarnya penulisan nyusu ini plesetan menggunakan bahasa asing agar si pembaca mudah mengingat bahasa gaul seperti ini, khususnya untuk kalangan remaja. Kemudian, kesalahan kedua terdapat pada penulisan kata wifi. Pada penulisan tersebut terletak kesalahan terdapat pada bagian ui, yang seharusnya huruf i tidak perlu menggunakan huruf kapital dan tidak perlu menggunakan tanda strip, seharusnya wifi.
Kesalahan pada konstruksi tersebut terdapat pada kata kualitas, karena tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan dan juga kata tersebut tidak ada artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebab bentuk kata tidak baku. Kata kualitas adalah serapan dari bentuk kata baku ialah kualitas, yang artinya tingkat baik buruknya sesuatu. Namun seperti biasanya, banyak masyarakat menggunakan dan mengucapkan dengan kata kualitas. Dengan demikian, pembetulan konstruksi adalah Lila Collection Pasmina Ceruti Kualitas Impor menjadi Lila Collection Pasmina Ceruti Kualitas Impor. Penulisan kata bis itu salah karena tidak sesuai dengan ejaan dan kebahasaan yang benar. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bis tidak mempunyai arti karena bentuk kata tidak baku. Akan tetapi, kata bus adalah penulisan kata yang benar atau disebut kata baku karena mempunyai arti yaitu angkutan umum yang besar. Dengan demikian, pembetulan konstruksi adalah layanan bis pariwisata menjadi layanan bus pariwisata. Kesimpulan, berdasarkan hasil data yang telah diinput ke korpus dari penelitian kesalahan bahasa di luar ruang yang dapat ditemukan di wilayah Cilengsi Bogor, tanpa disadari, ternyata masih banyak dijumpai yang belum atau tidak sesuai dengan bentuk ejaan, kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Dan kita termasuk dalam satu tokoh yang menggunakan bahasa Indonesia yang salah. Bentuk-bentuk kesalahan dalam penulisan pada media luar terdapat kesalahan pada peletakan tanda baca, penggunaan huruf kapital, dan ejaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bogor akan mempresentasikan tentang analisis kesalahan dalam penulisan bahasa pada media luar ruang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan berbahasa Indonesia pada media luar ruang di wilayah Cilengsi Bogor. Objek penelitiannya yaitu penulisan pada papan nama pertokoan, banner, dan spanduk yang ada di wilayah tersebut. Adapun kajian literatur yang kami amati berdasarkan analisis kesalahan bahasa Indonesia, ejaan, diksi atau pilihan kata, dan tanda baca. Analisis kesalahan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, ternyata masih banyak kesalahan dalam penulisan, dan terkadang kita hanya menyebutkan tanpa tahu apakah penulisan bahasa tersebut terdaftar di dalam tuturan kebahasaan ataukah tidak. Setelah dianalisis, banyak yang kita jumpai tulisan yang masih salah, menyimpang, hingga melanggar. Ejaan. Ejaan yang kita tahu ialah kesalahan bahasa dari bentuk tulisan. Di dalam pengucapannya mungkin terdengar baik dan benar, tapi lain di bagian ejaannya. Terkadang terdapat kata-kata yang terlihat asing, tanda baca yang peletakannya salah, serta terdapat huruf kapital yang terletak berantakan, atau peletakannya di bagian tengah atau akhir. Diksi atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata adalah bentuk dari keseluruhan yang menyangkup dari bentuk tulisan, pengucapan, dan tataran menurut norma kebahasaan. Pemilihan kata dapat digunakan yang terlihat mirip dalam pengucapan, penulisan, dan kecocokan dalam konteks di mana kata itu berada. Tapi setelah dianalisis, diksi yang digunakan masih banyak yang tak sesuai dengan dunia kebahasaan Indonesia yang baik dan benar. Masih banyak kata yang perlu diperbaiki. Tanda baca. Tanda baca memiliki beberapa macam. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk pengakhiran di dalam tulisan dan pengucapan. Contoh, ibuku berasal dari Jakarta. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memisahkan sebuah kata ataupun kalimat antara indung kata dengan anak kalimat. Contoh, aku, kamu, kita. Yang ketiga, tanda seru. Tanda seru adalah tanda yang digunakan dalam pengungkapan pernyataan atau sebuah perintah. Contoh, hati-hati jalan licin. Yang keempat, tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan untuk kemiripan sebuah kata, pengganti kata atau dan bisa digunakan untuk penulisan dalam surat, seperti nomor surat, nomor pada kalimat, nomor pada alamat, tanggal,
bulan, dan tahun bisa juga dibilang kata serapan dari bahasa aslinya. Contoh, santriwan, santriwati. Kamis 26 bulan 10 tahun 2020. Metode penelitian. Penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu mengklarifikasi suatu peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga dilakukan berdasarkan keadaan dan kenyataannya yang dibantu dengan menggunakan media elektronik dan catatan. Berikut beberapa hasil kesalahan dalam penulisan dan disertai analisis yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar di luar ruang yang kami temukan. Kesalahan pada konstruksi tersebut terdapat di tataran nyusu, yang berarti nyusu. Dari kata susu lalu menggunakan imbuhan kata kerja me, jadi menyusu. Tetapi dalam spanduk tersebut tertulis nyusu. Nah, pada kesalahan tersebut sangat berdampak sekali pada masyarakat. Perlahan yang diingat kata menyusu menjadi nyusu. Sebenarnya penulisan nyusu ini plesetan menggunakan bahasa asing agar si pembaca mudah mengingat bahasa gaul seperti ini, khususnya untuk kalangan remaja. Kemudian, kesalahan kedua terdapat pada penulisan kata wifi. Pada penulisan tersebut terletak kesalahan terdapat pada bagian wi, yang seharusnya huruf I tidak perlu menggunakan huruf kapital dan tidak perlu menggunakan tanda strip, seharusnya wifi. Kesalahan pada konstruksi tersebut terdapat pada kata kualitas, karena tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan dan juga kata tersebut tidak ada artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebab bentuk kata tidak baku. Kata kualitas adalah serapan dari bentuk kata baku ialah kualitas, yang artinya tingkat baik buruknya sesuatu. Namun seperti biasanya, banyak masyarakat menggunakan dan mengucapkan dengan kata kualitas. Dengan demikian, pembetulan konstruksi adalah Lila Collection Pasmina Ceruti Kualitas Impor menjadi Lila Collection Pasmina Ceruti Kualitas Impor. Penulisan kata bis itu salah karena tidak sesuai dengan ejaan dan kebahasaan yang benar. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bis tidak mempunyai arti karena bentuk kata tidak baku. Akan tetapi, kata bus adalah penulisan kata yang benar atau disebut kata baku karena mempunyai arti yaitu angkutan umum yang besar. Dengan demikian, pembetulan konstruksi adalah layanan bis pariwisata menjadi layanan bus pariwisata. Kesimpulan, berdasarkan hasil data yang telah diinput ke korpus dari penelitian kesalahan bahasa di luar ruang yang dapat ditemukan di wilayah Cilengsi Bogor, tanpa disadari, ternyata masih banyak dijumpai yang belum atau tidak sesuai dengan bentuk ejaan, kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Dan kita termasuk dalam satu tokoh yang menggunakan bahasa Indonesia yang salah. Bentuk-bentuk kesalahan dalam penulisan pada media luar terdapat kesalahan pada peletakan tanda baca, penggunaan huruf kapital, dan ejaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bogor akan mempresentasikan tentang analisis kesalahan dalam penulisan bahasa pada media luar ruang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan berbahasa Indonesia pada media luar ruang di wilayah Cilengsi Bogor. Objek penelitiannya yaitu penulisan pada papan nama pertokoan, banner, dan spanduk yang ada di wilayah tersebut. Adapun kajian literatur yang kami amati berdasarkan analisis kesalahan bahasa Indonesia, ejaan, diksi atau pilihan kata, dan tanda baca. Analisis kesalahan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, ternyata masih banyak kesalahan dalam penulisan, dan terkadang kita hanya menyebutkan tanpa tahu apakah penulisan bahasa tersebut terdaftar di dalam tuturan kebahasaan ataukah tidak. Setelah dianalisis, banyak yang kita jumpai tulisan yang masih salah, menyimpang, hingga melanggar. Ejaan. Ejaan yang kita tahu ialah kesalahan bahasa dari bentuk tulisan. Di dalam pengucapannya mungkin terdengar baik dan benar,
tapi lain di bagian ejaannya. Terkadang terdapat kata-kata yang terlihat asing, tanda baca yang peletakannya salah, serta terdapat huruf kapital yang terletak berantakan atau peletakannya di bagian tengah atau akhir. Diksi atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata adalah bentuk dari keseluruhan yang menyangkup dari bentuk tulisan, pengucapan, dan tataran menurut norma kebahasaan. Pemilihan kata dapat digunakan yang terlihat mirip dalam pengucapan, penulisan, dan kecocokan dalam konteks di mana kata itu berada. Tapi setelah dianalisis, diksi yang digunakan masih banyak yang tak sesuai dengan dunia kebahasaan Indonesia yang baik dan benar. Masih banyak kata yang perlu diperbaiki. Tanda baca. Tanda baca memiliki beberapa macam. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk pengakhiran di dalam tulisan dan pengucapan. Contoh, ibuku berasal dari Jakarta. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memisahkan sebuah kata ataupun kalimat antara indung kata dengan anak kalimat. Contoh, aku, kamu, kita. Yang ketiga, tanda seru. Tanda seru adalah tanda yang digunakan dalam pengungkapan pernyataan atau sebuah perintah. Contoh, hati-hati jalan licin. Yang keempat, tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan untuk kemiripan sebuah kata, pengganti kata atau dan bisa digunakan untuk penulisan dalam surat, seperti nomor surat, nomor pada kalimat, nomor pada alamat, tanggal, bulan dan tahun, bisa juga dibilang kata serapan dari bahasa aslinya. Contoh, santriwan, santriwati. Kamis 26 bulan 10 tahun 2020. Metode penelitian. Penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu mengklarifikasi suatu peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga dilakukan berdasarkan keadaan dan kenyataannya yang dibantu dengan menggunakan media elektronik dan catatan. Berikut beberapa hasil kesalahan dalam penulisan dan disertai analisis yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar di luar ruang yang kami temukan. Kesalahan pada konstruksi tersebut terdapat di tataran nyusu, yang berarti nyusu. Dari kata susu lalu menggunakan imbuhan kata kerja me, jadi menyusu. Tetapi dalam spanduk tersebut tertulis nyusu. Nah, pada kesalahan tersebut sangat berdampak sekali pada masyarakat. Perlahan yang diingat kata menyusu menjadi nyusu. Sebenarnya penulisan nyusu ini plesetan menggunakan bahasa asing agar si pembaca mudah mengingat bahasa gaul seperti ini, khususnya untuk kalangan remaja. Kemudian, kesalahan kedua terdapat pada penulisan kata wifi. Pada penulisan tersebut terletak kesalahan terdapat pada bagian wi, yang seharusnya huruf i tidak perlu menggunakan huruf kapital dan tidak perlu menggunakan tanda strip, seharusnya wifi. Kesalahan pada konstruksi tersebut terdapat pada kata kualitas, karena tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan dan juga kata tersebut tidak ada artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebab bentuk kata tidak baku. Kata kualitas adalah serapan dari bentuk kata baku ialah kualitas, yang artinya tingkat baik buruknya sesuatu. Namun seperti biasanya, banyak masyarakat menggunakan dan mengucapkan dengan kata kualitas. Dengan demikian, pembetulan konstruksi adalah Lila Collection Pasmina Ceruti Kualitas Impor menjadi Lila Collection Pasmina Ceruti Kualitas Impor. Penulisan kata bis itu salah karena tidak sesuai dengan ejaan dan kebahasaan yang benar. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bis tidak mempunyai arti karena bentuk kata tidak baku. Akan tetapi, kata bus adalah penulisan kata yang benar atau disebut kata baku karena mempunyai arti yaitu angkutan umum yang besar. Dengan demikian, pembetulan konstruksi adalah layanan bis pariwisata menjadi layanan bus pariwisata. Kesimpulan,
Berdasarkan hasil data yang telah diinput ke korpus dari penelitian kesalahan bahasa di luar ruang yang dapat ditemukan di wilayah Cilengsi Bogor, tanpa disadari, ternyata masih banyak dijumpai yang belum atau tidak sesuai dengan bentuk ejaan, kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Dan kita termasuk dalam satu tokoh yang menggunakan bahasa Indonesia yang salah. Bentuk-bentuk kesalahan dalam penulisan pada media luar terdapat kesalahan pada peletakan tanda baca, penggunaan huruf kapital, dan ejaan.